Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Morgan Indrio Margono. Setelah kemarin pada episode sebelumnya saya membahas tentang bagaimana membuat web, ada satu hal yang menarik yang ingin saya bahas kali ini. Karena kebetulan menjelang akhir pekan ini saya bertemu dengan beberapa pegiat media. Ada yang sudah purna karena COVID-19 kemarin, perusahaannya katanya defisit, dan kemudian kita kumpul-kumpul untuk berbicara tentang bagaimana sih sekarang membuat web media online. Apakah masih prospektif atau tidak? Diskusinya kemarin sangat menarik karena banyak sekali ternyata teman-teman yang sudah purna tugas setelah perusahaannya harus memutuskan hubungan kerja karena adanya pandemi COVID-19. Imbasnya emang kemana-mana pasti ya. Nah kemudian dalam pertemuan kemarin kami berbicara tentang bagaimana membuat media online. Ini sangat menarik. Yang seringkali menjadi pertanyaan adalah bagaimana saat ini kondisi media online. Oke, kita mulai dari konsepnya bagaimana. Kalau kita lihat seiring dengan berjalannya waktu, ternyata media digital, dunia maya, saat ini banyak bermunculan media online baru. Nah yang terpenting adalah seperti barusan saya bilang adalah konsepnya bagaimana sih. Kalau kita lihat banyak sebetulnya konsep yang saat ini bisa digali. Di antaranya adalah mengusung pola yang berbeda dari media online yang sudah saat ini. Maksud saya adalah kalau saat ini teman-teman yang sudah purna tugas kemudian ingin membuat media online dan bermainnya masih di hard news, ya saya pikir harus mempertimbangkan ulang karena konsep ini sangat penting. Kalau kita konsepnya masih bermain di hard news, kita ketahui bahwa pemain-pemain besar ada detiknews.com, ada fifanews.com, kemudian media-media cetak yang saat ini memiliki media online atau bertransformasi menjadi media online sekarang juga sudah banyak. Artinya kalau kita membuat media online dengan konsep hard news, apakah bersedia compete dengan media online yang sudah ada? Nah, yang terpenting pada sekarang ini sebetulnya ketika kita ingin membuat media online bukan berarti beritanya adalah berita yang semua harus kekinian, berita yang memiliki unsur berita yang selalu terjadi setiap saat seperti saya bilang tadi konsepnya hard news. Masih banyak hal-hal yang bisa digali, di antaranya saat ini bagaimana kalau media online bisa memiliki konsep yang berbeda, semisal membuat majalah online. Atau kalaupun tidak majalah online, katakanlah media informasi atau media berita yang segmennya sangat berbeda dengan pemain-pemain yang sudah ada. Misalnya kita bermain hanya mengolah berita-berita yang bersifat kebudayaan, kemudian gaya hidup, kemudian wisata, dan banyak lagi. Media online khusus kuliner misalnya. Nah saat ini sebetulnya hal yang seperti saya sampaikan barusan bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, karena sesuai dengan perkembangan pada saat ini media-media yang sudah mapan, media-media yang sudah terlebih dahulu bermain di hard news saat ini sudah mendapatkan porsinya tersendiri di masyarakat, sehingga ketika ada berita-berita soal kenaikan BBM, berita soal rencana
pemerintah untuk mengurangi LPG 3 kg, pasti mereka melihatnya akan di kompas.com, mereka melihatnya akan di detiknews.com, di CNN, dan juga media-media berita yang memiliki kredibilitas yang sudah menancap sekian puluh tahun. Kalau kita bermain dengan kondisi yang seperti itu, yang pertama kondisi yang harus dipersiapkan adalah sanggupkah SDM yang teman-teman punyai untuk bisa mengcover semua berita-berita yang saat ini tengah diperbincangkan masyarakat. Karena bagaimanapun kalau kita sudah bermain di hard news, mau tidak mau kita harus memiliki jurnalis yang banyak, yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa mengcover topik-topik atau kasus-kasus yang setiap detiknya terjadi, dan itu ada kemungkinan di cover oleh media-media nasional tadi. Nah, kalau misalnya kita bermain hard news tetapi kita tidak bisa mengcover itu, jurnalis kita sedikit, kemampuan mereka untuk bisa mengcover berita-berita tadi cukup minim, ya tentu ada satu pertanyaan, akan berapa lama media online semacam itu yang baru muncul, yang ingin compete dengan media-media besar tadi bisa bertahan? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tetapi kalau kita mematok segmen seperti pariwisata, seperti gaya hidup, kuliner, dalam artian kita kemasnya adalah majalah online, beritanya bisa timeless, informasinya bisa timeless, bisa informasi-informasi yang kemungkinan beberapa bulan kemudian juga orang masih akan cari. Karena biasanya informasi-informasinya kalau kita berbicara soal tentang lifestyle, pasti sesuatu yang berulang, kalaupun ada temuan-temuan baru di ilmu pengetahuan dan sebagainya, tapi kita tidak akan begitu sulit untuk mencari informasi. Oleh karenanya segmen atau positioning ini sangat menentukan sebelum kita memutuskan jadi nih kita bikin media online. Karena bagaimanapun kita harus bisa mengukur kemampuan dari SDM yang kita miliki, dan kita harus juga bisa mengukur kompetisi. Lagi pula saat ini kalau saya lihat masyarakat untuk antusiasme terhadap hard news itu juga semenjak COVID-19 sepertinya ada kejenuhan ya. Jadi mereka pun sempat lari dari media-media online nasional dan lebih banyak mencari informasi-informasi yang sifatnya menghibur, informasi-informasi yang sifatnya menambah pengetahuan. Setelah agak reda sendiri sekarang, tetap mereka tidak begitu kalau ada media online baru yang sama-sama bermain di hard news, rata-rata mereka baliknya kembali ya ke media-media yang sudah besar yang sudah saya contohkan di depan tadi. Untuk kemasan majalah online, sepertinya kalau kita berbicara soal tampilan, ini juga akan lebih memudahkan karena tampilan majalah online tentu sangat berbeda dengan media online yang core-nya adalah hard news. Kita bisa lebih lentur, kita bisa lebih menunjukkan desain yang berbeda, lebih menunjukkan desain-desain yang gak kaku. Karena ketika majalah online dibuka dan tampilannya tidak kaku, informasi-informasinya reliable dengan kehidupan sehari-hari, itu sepertinya juga akan lebih membuat kesempatan kliknya lebih besar. Jadi desain sangat penting, dan isinya juga kalau sudah ditarget segmennya, segmen-segmen khusus yang sudah saya jelaskan tadi, mudah-mudahan masyarakat akan lebih terpatok pasarnya sebetulnya kemana sih, dan masyarakat pun akan mudah. Kalau kita pengen informasi tentang gaya hidup, ya kita bukanya web ini deh. Kalau kita ingin yang full wisata dan juga kuliner, kita bukanya ini deh. Kalau kita ingin baca media yang informasi adalah wisata dan gaya hidup, kita bukanya ini. Nanti juga masyarakat akan terbiasa dengan itu.
melihat tampilan-tampilan berbeda dan bisa menilai sendiri, dan akhirnya pasar dari teman-teman juga akan tercapai. Yang terakhir adalah konvergensi media. Di media-media besar kita sudah lihat di situ ada audiovisual dan juga ada informasi yang menampilkan tulisan ya. Nah, untuk konvergensi media ini yang sangat dipentingkan adalah bisa mencakup semuanya. Audionya ada, audiovisualnya ada, tulisannya ada. Dan khusus soal tulisan, karena di situ sudah ada menu audio visual, ada menu audio. Sekarang masyarakat juga cenderungnya tidak terlalu suka ya dengan tulisan-tulisan yang berpanjang-panjang di dalam satu artikel media online atau majalah online. Jadi bagaimana kalau si tulisan itu maksimal 300 kata saja, atau sepanjang-panjangnya adalah 350 sampai dengan 400 kata, yang makan waktu hanya 3 sampai dengan 4 menit untuk dibaca. Ini akan lebih baik lagi. Dan untuk tampilan videonya itu ditampilkan pada menu khusus, bisa di sidebar, bisa pada menu homepage-nya nanti di ujung diklik informasi audio visual, atau katakanlah misalnya nama medianya apa, ditulisin bla 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 TV misalnya, seperti itu. Itu kan juga akan lebih bisa membuat orang akan langsung tertuju mau baca atau mau melihatnya secara visual sekaligus mendengarkan penjelasannya di videonya tersebut. Dan ingat, untuk media online atau majalah online yang terpenting adalah ketika di situ ada menu audio visual, jangan dibiarkan media audio visualnya itu hanya keterangan si narasumber saja, sementara yang lainnya tertulis gitu. Atau karena sudah ada artikel tertulisnya, maka ini munculnya audio aja, tiba-tiba orang wawancara aja. Orang juga pasti akan bingung, ya naonan gitu kan. Tetap ada prolognya, kemudian ada penjelasan, baru nanti si narasumbernya disebutkan, ada cuplikan wawancaranya, kemudian ada deskripsinya lagi, sehingga prolog, narasi, insert wawancaranya itu menjadi satu. Kalau kita lihat berita-berita televisi, seperti itulah bikinnya. Saya pernah bantuin satu media online lokal, itu begitu. Jadi mengemas audio visualnya seperti berita TV. Ada narasinya, judulnya juga di situ disertakan. Kemudian ada insert wawancaranya. Nanti di ujungnya disebutkan siapa yang meliput, siapa yang melaporkannya. Nah, jadi tampilannya, kemasnya tetap akan lebih menarik ketimbang audio aja pakai background nanti baru muncul ada wawancaranya. Itu nggak indah sih kalau menurut saya. Jadi tetap harus ada prolog, harus ada narasinya, agar semuanya nanti terintegrasi. Bagaimana dengan media sosial? Seperti saya sudah jelaskan pada episode sebelumnya tentang web, bagaimanapun sekarang karena banyak orang edik dengan medsos, jadi tidak ada salahnya cuplikan-cuplikan informasi atau berita yang ada di web itu diinformasikan ulang, minimal rangkumannya dimasukkan baik itu di Twitter ataupun juga di Facebook ataupun di TikTok. Tetap nanti si media sosial dengan webnya itu harus ada simbiosis mutualisme, artinya si media sosialnya tetap akan menggiring banyak klik untuk webnya, sementara webnya sendiri itu hubungannya dengan media sosial adalah sebagai bahan promosi, bahan informasi, bahwa ada informasi yang penting nih diketahui oleh masyarakat. Nah, untuk keterangan atau untuk informasi selanjutnya bisa nanti buka di webnya. Dengan mengintegrasikan antara web dengan media sosial, tetap tujuannya adalah menambah klik bagi keduanya, dan itu juga bagian daripada konvergensi media. Baik, itu saja teman-teman apa yang bisa saya sampaikan di episode kali ini. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.